you want to play? Hai semua, hai cantik dan tampan, yuhu, berjumpa lagi bareng Lena Channel di sini. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Terima kasih sudah klik dan mampir di video kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, spoiler film kita kali ini lumayan bikin geleng-geleng kepala guys. Berjudul Orphan yang merupakan film horor thriller Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2009. Film ini disutradarai oleh Jaume Collet-Serra. Bintang utamanya yaitu yang main film The Conjuring, Vera Farmiga yang berperan sebagai Kate Coleman, dan juga dipasangkan dengan Peter Sagratt yang berperan sebagai Jack Coleman dan Isabella Fuhrman. Film ini berkisah tentang pasangan suami istri yang baru saja kehilangan bayi mereka, lalu memutuskan untuk mengadopsi seorang gadis berusia 9 tahun, namun ternyata perlahan-lahan keputusannya ini berakibat fatal untuk hidup keduanya. Kok bisa sih seorang anak gadis kecil menghancurkan kehidupan satu keluarga? Penasaran sama kisahnya? Yuk langsung aja kita take off ke filmnya. 1, 2, 3, let's go! Di awal scene memperlihatkan Kate Coleman mengalami keguguran di sebuah rumah sakit. Sejak saat itu, dia mengalami depresi dan kecanduan alkohol. Suaminya Jack berusaha membantunya melewati masalah itu, dan akhirnya sebagai ganti putrinya yang hilang, mereka sepakat untuk mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Meskipun sebenarnya mereka sudah memiliki 2 orang anak, yaitu anak laki-laki yang bernama Daniel dan perempuan bernama Max yang memiliki kekurangan yaitu bisu dan tuli. Sampailah mereka di sebuah panti asuhan dan mereka memutuskan untuk mengadopsi Esther yang baru berusia 9 tahun. Anak kecil perempuan ini berasal dari Rusia dan keluarga terakhir yang mengadopsinya tewas dalam sebuah kebakaran. Esther berhasil memikat Jack dan Kate dengan senyumnya yang tulus dan kemampuannya melukis. Tidak menunggu waktu yang lama, Kate dan Jack langsung membawanya pulang ke rumah mereka. Max langsung menyambut gembira kedatangan Esther, sementara Daniel sangat membencinya karena gaya berpakaian Esther yang kolot dan cara memandangnya yang tidak biasa. Di awal scene aja kita udah bisa mengetahui bahwa memang ada sesuatu yang salah dengan Esther ini ya guys. Karena setelah kedatangannya, keluarga harmonis yang bahagia itu perlahan-lahan mulai diliputi masalah. Esther ternyata berhasil menyakiti salah seorang teman sekelasnya yang sering mengganggunya. Dia mendorongnya dari tempat permainan hingga mengalami patah tulang. Ketika kebetulan Suster Abigail yang bekerja di panti asuhan menelepon, Kate langsung menceritakan kejadian itu kepadanya. Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka untuk membicarakan sesuatu. Suster Abigail mengatakan bahwa mungkin saja Esther memiliki keanehan karena di mana ada keributan atau kecelakaan, dia selalu berada di sana. Suster menawarkan untuk membawa Esther kembali ke panti asuhan, namun Kate dan Jack mengatakan untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Esther yang mengetahui niat Suster Abigail ini ternyata berhasil membunuh susternya dengan menghantam kepalanya menggunakan martil. Dia memaksa Max membantunya dan mengancam akan membunuh Max jika rahasia pembunuhan ini terbongkar. Max yang terlihat sangat ketakutan hanya bisa menuruti Esther, lalu mereka menyembunyikan martil yang dipergunakan untuk membunuh Suster Abigail di rumah pohon milik Daniel. Peristiwa itu ternyata tidak sengaja terlihat oleh Daniel yang memang berada di sekitar tempat itu. Esther yang mengetahui ternyata Daniel mengintipnya mengancamnya dengan cutter ketika Daniel sedang tidur. Tidak hanya sampai di situ, Esther kemudian kembali berulah lagi. Dia menyakiti Kate dengan memotong semua mawar putih yang ditanamnya di makam bayinya yang mengalami keguguran beberapa waktu lalu. Kate yang melihat kejadian itu marah dan menarik lengan Esther. Kemudian Esther menjerit kesakitan untuk menarik perhatian Jack ayahnya dan dengan sengaja, lebih parah lagi dan psikopat banget, dia menjepit lengannya sendiri hingga patah untuk mengesankan bahwa Kate adalah penyiksa anak. Karena begitu banyak kejadian aneh yang menimpa keluarganya, Kate berusaha mencari tahu latar belakang Esther.
Ternyata yang mengagetkan adalah Esther dulu tinggal di Sarne Institute, di mana itu adalah sebuah rumah sakit jiwa di Estonia. Scene menegangkan pun terjadi, di mana Daniel akhirnya nekat untuk membongkar kejahatan Esther. Dari Max, dia mengetahui kalau Esther menyimpan martil yang dipakainya untuk membunuh suster Abigail di rumah pohon. Diam-diam Daniel naik ke tempat itu dan memeriksanya, namun ternyata Esther sudah menunggunya dan membakar rumah itu agar Daniel tewas terbakar di dalamnya. Untungnya Daniel berhasil selamat ketika ranting pohon itu jatuh. Dan ketika Esther berniat menghantam kepalanya dengan batu, Max muncul dan mendorong Esther hingga terjatuh. Kate yang melihat kejadian itu di balik jendela histeris dan akhirnya membawa Daniel ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Esther masih juga berusaha membunuh Daniel dengan menutup wajahnya menggunakan bantal. Alat penanda sudah menunjukkan garis datar dan ia keluar dari ruangan itu dengan tersenyum. Untung saja dokter dengan cepat berhasil menyelamatkan Daniel. Kate yang langsung mengetahui kalau ini adalah ulah Esther di depan banyak orang, ia menampar Esther hingga terjatuh dan berdarah. Karena kejadian itu, akhirnya Kate dibius dan harus tinggal di rumah sakit karena dituduh depresi. Jadi itu di sini yang sadar bahwa Esther jahat itu hanyalah Kate, sedangkan Jake dan keluarganya yang lain terus membelanya karena mereka menganggap si Esther ini anak kecil yang polos dan gak mungkin dia melakukan hal-hal berbahaya lainnya. Parah banget sih. Scene berpindah di rumah di mana Esther sangat senang begitu menyadari dia akan berduaan dengan Jack. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menggoda Jake agar tidur dengannya. Jake yang masih setengah sadar karena di bawah pengaruh minuman beralkohol menolak dan menyuruhnya naik ke kamarnya. Esther sangat marah karena pelakuan Jack ini karena dia merasa ditolak. Lalu tiba-tiba di scene ini dia pun menunjukkan wujud aslinya yang ternyata seorang wanita dewasa. Lalu dia mengambil sebuah pisau dan pistol. Pada saat itu, secara bersamaan, Kate yang berada di rumah sakit menerima telepon dari Sarna Institute. Dokter yang menghubungnya mengatakan kalau nama asli Esther adalah Lina Calmer. Dia sesungguhnya bukan seorang anak-anak lagi, melainkan seorang wanita dewasa yang berusia 33 tahun. Dia mengidap penyakit yang membuat tubuhnya berhenti berkembang secara fisik, jadi meskipun usianya sudah dewasa, dia tetap terlihat seperti anak yang berusia 9 tahun. Dan yang lebih mengagetkan dan berbahaya lagi, Lina adalah seorang psikopat yang sangat berbahaya. Dia berhasil melarikan diri dari rumah sakit setelah membunuh beberapa pegawai. Dia juga ternyata membunuh keluarga yang mengadopsinya sebelumnya dengan membakar rumah mereka karena jatuh cinta pada ayah angkatnya. Mendengar hal itu, Kate yang lemah buru-buru pulang dan mendapati bahwa suaminya Jack sudah tewas dengan banyak luka tusuk di sekujur tubuhnya. Dengan perasaan yang kacau dan jiwa yang terguncang, ia berusaha mencari putrinya Max yang syukurnya bersembunyi di dalam lemari. Pertarungan pun tidak dapat dielakkan, namun dia berhasil membuat Esther pingsan dan membawa lari Max keluar dari rumah itu. Esther yang tersadar kemudian berhasil menyusul dan mereka pun bertarung di atas danau yang membeku karena lapisan es. Di tengah perkelahian itu, Max yang melihat sebuah pistol kemudian mengambil pistol itu dan menembak ke arah Esther hingga membuat pecahan es itu retak dan mereka berdua jatuh ke dalam air yang dingin. Kate tertusuk oleh pisau, namun ia berhasil menghantam wajah Esther dan naik terlebih dahulu ke permukaan. Esther menyusulnya di belakang dan memohon agar diselamatkan, namun Kate memandangnya dengan penuh kebencian dan amarah, lalu menendang wajah Esther sekuat tenaga. Tendangan itu membuat leher Esther patah dan dia tewas kembali ke dalam air dan tenggelam. Dan film pun tamat. Oke, itu tadi filmnya super menegangkan ya. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan mudah membiarkan orang asing masuk ke dalam kehidupan kita. Setuju teman-teman? Oke, waktu landing sudah dekat. Terima kasih kepada kalian yang mau mampir di channel kita. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih untuk kalian yang menonton. Sampai jumpa. Bye.